ikhwatu fillah, beriman kepada takdir Allah. Jadi kemarin sudah dibahas tentang iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, ya, khairihi wa syarrihi, yaitu dengan mengimani bahwa Allah telah menetapkan, Allah itu telah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya terjadi. Dia telah menuliskannya hal itu, ya, di Lauhul Mahfuz, ya, fi Lauhil Mahfuz, ya, dalam surah Al-Buruj, ya, dikatakan bahwa yang Al-Buruj ayat terakhir, ayat 22 kalau salah, 22 ayat terakhir. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak terjadi, ya. Nah, itu. Ini catat, ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, kalau tidak, ya tidak akan terjadi, gitu, ya. Atau Allah menghendaki yang lain, gitu, ya. Oleh karena itu sesuatu yang tidak akan terjadi kecuali menurut apa yang dia kehendaki. Jadi sesuatu itu tidak akan bisa terjadi kecuali Allah telah menghendakinya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia pencipta segala sesuatu dan dia berbuat apa yang dikehendakinya. Dalam surah Al-Furqan, ya, buka ayat yang kedua, ya, surah 25. Ada yang masih ingat? Faqaddarahu taqdiro, ya. Jelaskan ayat yang kedua, betul, bahwa Allah menetapkan ukurannya dengan tepat, ya, dengan kadarnya. Semua ukurannya, semuanya takdirnya dengan tepat, ya. Jadi takdirnya ini tidak akan ada yang salah, keliru, nggak akan ada, ya. Allah telah menetapkan semuanya tepat, ya. Tidak seperti manusia, ya, paling kalau menetapkan paling nanti ada perbedaan lagi, ada rencana lagi, ada perubahan lagi, gitu, ya, ada revisi dan sebagainya, gitu, ya. Jadi Allah telah menetapkan semua takdir itu dengan tepat. Terus surah Al-Qamar, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Coba cek surah Al-Qamar, surah 54. Sebelum Ar-Rahman. Nah, itu ayat ke-49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, menurut takdirnya, gitu, ya, sudah pas, gitu, ya, takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah pas, gitu, ya. Itulah takdir Allah. Nah, sekarang rukun-rukun iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu, ya, yang baik maupun yang buruk, semuanya itu datang dari Allah. Tapi nanti kita jelaskan ini, ya. Semuanya datang dari Allah. Iman kepada takdir meliputi iman kepada setiap nas-nas tentang takdir dan urutannya. Ada ilmu kitabah atau tulisan, ada masyiah atau kehendak, dan ada khalaq atau penciptaan, ya. Apa itu ilmunya? Ya, itu adalah ilmu Allah.
meliputi segala sesuatu yang terjadi, akan terjadi dan tidak akan terjadi. Semuanya Allah sudah mengetahui. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Sejak sebelum penciptaan makhluk sudah tahu Allah juga, ya. Awal mula penciptaan makhluk Allah sudah tahu. Sampai makhluk ke surga dan neraka sudah tahu Allah juga, gitu ya. Siapa-siapa yang ke surga, siapa-siapa yang ke neraka, Allah sudah tahu. Ya, tapi nanti kita tentu harus beramal, ya, harus beramal agar kita mengetahui kedudukan kita, dan juga agar kita ditempatkan pada kedudukan yang tinggi, itu ya, yang mulia. Dan peristiwa setelah itu juga sesuai dengan kehendaknya. Allah sudah tahu semuanya, itu ilmu. Nah, kitabah itu ilmu Allah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk, ya. Ya, ada penciptaan dunia, ada penciptaan alam semesta, ada penciptaan sepulan-sepulana, ada penciptaan siapa yang lahir, gitu ya, siapa yang meninggal, gitu. Itu sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itu. Terus yang dimaksud dengan masyiah, kehendak Allah, adalah segala apa yang terjadi di alam semesta, ya, terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah yang berputar di antara rahmat dan hikmahnya. Kehendaknya berlaku dan kekuasaannya sempurna. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Nah, itu adalah masyiah. Jadi apa aja nanti yang terjadi, misalnya yang terjadi bahwa kita sedang mengaji, sedang bermajelis ilmu, itu adalah masyiah Allah, ya. Yang terjadi kita alhamdulillah dalam kondisi yang sehat, itu masyiah Allah, ya. Yang terjadi misalnya sesuatu yang buruk, uang hilang, nah itu masyiah Allah juga, ya, masyiah Allah. Uang hilang, HP rusak, masyiah Allah itu juga, ya, di luar kehendak kita, ya. Nah, itu, ya, walaupun sudah ada sekarang ilmunya, ya, ilmu tentang bencana, ilmu tentang gempa, ilmu tentang apa lagi, biologi, fisika dan sebagainya, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia cuma bisa, ya, ngilmuinya sekedar itu aja, ya, sekedar itu aja. Coba kita menghitung napas kita, ya, semenit aja, berapa itu semenit napas kita, iya. Jadi napas kita coba kita hitung semenit aja, coba. Ini dari kita, misalnya dari jam apa nih, 4:30, gitu, ya. Nah, itu hitung semenit aja. Kan ada yang bisa menyimpulkan, ada yang mungkin kesimpulannya berbeda juga, gitu, ya. Nah, itu. Jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain, gitu, ya. Itulah manusia, berbeda-beda ilmunya. Ada yang menyimpulkan, tentunya manusia itu diciptakan dengan apa? Seripati tanah. Ada yang menyimpulkan penyimpulan yang sesat, ya, penyimpulan yang tidak masuk akal, tidak masuk ilmu. Manusia diciptakan karena monyet. Nah, itu teori Darwin, gitu. Teori Darwin. Ternyata manusia ada gitu. Menyimpulkan aneh-aneh wae, gitu, ya. Aneh-aneh wae, gitu, ya. Diciptakan karena monyet. Hah? Iya. Manusia diciptakan dari monyet, mah, gitu, ya. Ini ceritanya gimana, gitu. Aduh, insyaallah. Monyet itu dilatih manusia. Padahal monyet juga dilatih sama manusia, gimana? Jadi manusia juga kan bingung, gitu, ya. Ya, kalau dilatih bisa ngomong, nggak bisa, ya. Ngerowe monyet mah, gitu, ya, berkatanya seperti itu. Iya, gitu aja. Monyet mah ada nggak lebih dari itu.
Tapi kan nggak ada teorinya manusia dari monyet, nggak ada teori kebenarannya, nggak ada ya. Nggak tahu itu si Darwin menemukan di mana gitunya. Aduh ya Allah. Dan itu memang diajarkan juga oleh turun temurun tuh ya di ilmu non. Ilmu apa itu? Ilmu biologi apa itu ya? Nah, itu. Padahal itu terjadi yaitu kehendak Allah. Allah menciptakannya dari sifat di tanah. Ada yang menciptakan dari nutfah. Ya kalau Adam dari tanah jelas tuh ya gitu. Kalau katahu mintin gitu ya. Sedangkan kita dari nutfah gitu ya, air mani yang hina gitu. Nah itu. Nah ini yang keempat perkara yang harus diimani al-khalq ya. Yakni penciptaan. Bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dia adalah pencipta semua orang yang berbuat beserta perbuatannya. Nah gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan misalnya seperti ini. Kalau berbuat baik itu adalah dari Allah, alhamdulillah, bersyukurlah kita dijadikan baik oleh Allah. Tapi ketika orang itu mencuri, orang itu membunuh, orang itu bermaksiat, orang itu berzina, apakah itu dari Allah juga? Tak bisa kita simpulkan demikian seperti itu. Tak bisa. Karena Allah melarangnya. Karena manusia juga dikasih akal. Iya. Tidak bisa kita menyandarkan kejelekan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Jadi misalnya gini. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Ada tasdiduna, Allah terjadikan saya pencuri. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Beras. Ya kalau dia bilangnya karena saya banyak kebutuhan, saya mencuri, nah itu ya bisa jadi emang kayak gitu bilangnya. Tapi tetap mencuri juga ada kan perbuatan jelek, ya. Iya. Tapi ya kalau dia bilang saya mencuri karena Allah ya telah menetapkan saya menjadi pencuri, nah itu yang salah tuh ya. Bahwa Allah telah menetapkan saya jadi pencuri, ya. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan demikian ya. Iya, karena Allah telah memberikan kepada kita akal, ya. Iya. Punya mata, punya telinga, punya tangan, ya. Buat apa gitu ya? Kita harus memanfaatkannya dengan baik, ya gitu. Nah nanti kita akan terangkan tentang iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fil rahmah wa lana min sadaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.